Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Arman Sangga dengan NIM 210501010198. Saya akan membacakan resume dari kelompok 8 sampai 13. Kelompok 8 yang judulnya akuntansi piutang. Akuntansi piutang adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasi, dan mengolah dan menyajikan tata transaksi serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pembelian kredit terhadap debitur yang pembayaran pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Jenis-jenis piutang: 1. Piutang usaha. 2. Aset tagih. 3. Piutang lain-lain. Dalam melakukan pencatatan piutang terdapat dua dasar utama yang dapat digunakan, yaitu jumlah penjualan, saldo piutang, persentase tertentu dari saldo piutang, analisis umur piutang. Untuk menghapus suatu piutang terdapat dua metode yang digunakan, yaitu metode cadangan kerugian piutang seperti yang telah dibahas sebelumnya. 2. Metode penghapus langsung. Pengertian akuntansi menurut pemberian ahli sebagai berikut. Melebihi jumlah kas yang tersedia. Kebutuhan kas dapat dipenuhi dengan cara: 1. Piutang dipakai sebagai jaminan. 2. Penjualan piutang, anjak piutang, faktoring. 3. Mendikantongkan waset. Kelompok 9 yang judulnya akuntansi aset tetap. Aset tetap merupakan suatu sarana penunjang untuk terlaksananya operasional perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan yang akan diraih. Aset tetap dalam akuntansi adalah aset berwujud yang memiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrasi, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 16 paragraf 5 menyebutkan bahwa aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal. Perusahaan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Dari pengertian di atas, yang dimaksud dengan aktiva tetap adalah merupakan aktiva berwujud memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut: mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan kondisi siap pakai. Umumnya aset tetap dibagi dalam 4 kelompok, yaitu tanah, perbaikan tanah, gedung, peralatan. Resume kelompok 10 yang judulnya aset tak terwujud. Aset tak terwujud adalah hak, keistimewaan, dan keunggulan kompetitif yang tidak memiliki substansi fisik. Aset tak terwujud juga bisa dibuat aktiva tidak berwujud atau aktiva tetap tidak berwujud. Aset tak berwujud dikategorikan ke dalam 2 kelompok, yaitu yang pertama aset tak terwujud yang memiliki umur manfaat terbatas. Yang kedua, aset tak terwujud yang umur manfaatnya tidak bisa ditentukan. Pada dasarnya ada 3 karakteristik aktiva aset tak terwujud, yaitu 1. Kurang memiliki eksistensi fisik, mendapatkan nilai dari hak dan keistimewaannya yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakannya. 2. Bukan merupakan instrumen keuangan yang menghasilkan nilai dari klaim untuk menerima kas atau ekuivalen kas di masa mendatang.
Ketiga, bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi yang menyediakan jasa dalam kurun waktu bertahun-tahun. Ada beberapa jenis aset tak terwujud yang dapat dimiliki oleh perusahaan, diantaranya adalah paten, hak cipta, mark dagang, franchise, liasit, goodwill. Aset tak terwujud mempunyai sifat tetap. Dalam hal ini diperlukan adanya pertimbangan untuk memberikan penilaian aset. Pertimbangan perlu dilakukan yaitu yang pertama, pertimbangan mengenai biaya awal serta moralitas. Dengan menggunakan kedua pertimbangan tersebut, maka dapat dilakukan penilaian pada aset yang tak terwujud yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Baiklah, resume dari kelompok 11 yang judul akuntansi liabilitas. Liabilitas dalam akuntansi adalah suatu kewajiban dalam keuangan perusahaan, seperti nilai hutang yang harus dibayar dalam bisnis pada pemasaknya, hutang upah dan hutang pinjaman yang dapat ditemukan di neraca keuangan suatu usaha. PAPS menyebutkan beberapa karakteristik pendukung selain karakteristik yang di atas, yaitu keharusan membayar kas, identitas terbayar jelas, pengakuan dari penelitian. Sebagai transaksi ekonomi dan akuntansi lainnya, liabilitas memiliki beberapa jenis yang perlu diketahui, yaitu liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang. Pada jenis liabilitas adalah utang dengan jangka waktu lama dan lebih 1 tahun atau siklus normal operasi perusahaan. Beberapa contoh liabilitas jangka panjang adalah utang bank, utang hipotek, utang obligasi, kredit noveltasi, utang sewa kepanjangan, utang subversif, utang pemegang saham, utang sewa dan modal. Dalam pencatatan akuntansi, pengertian liabilitas sendiri bermakna cukup luas. Tak hanya soal utang dan pinjaman, namun juga bisa berasal dari transaksi peristiwa bisnis pertukaran aset atau apapun bentuknya yang bisa memberikan manfaat di kemudian hari. Baiklah, resume dari kelompok 12 yang judulnya akuntansi pengkajian. Sistem akuntansi pengkajian adalah suatu sistem prosedur dan catatan-catatan yang digunakan untuk menetapkan secara tetap dan teliti jumlah gaji yang harus diterima oleh setiap karyawan, jumlah yang harus dipotong dari gaji itu untuk pajak penghasilan, serta sisa gaji yang benar-benar dibayarkan kepada karyawan. Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi pengkajian adalah keseluruhan prosedur dan teknik yang diperlukan untuk mengumpulkan data dan pengelolanya sehingga menjadi bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan sehingga dapat memenuhi kebutuhan. Pengkajian yang efektif. Standar dokumen dalam sistem akuntansi pengkajian menurut Mulyadi sebagai berikut. Pertama, dokumen pendukung: kartu jam hadir, kartu jam kerja, daftar gaji, rekap daftar, surat pernyataan gaji, amplop gaji, bukti kas keluar. Fungsi kas yang terkait dalam sistem akuntansi pengkajian menurut Mulyadi, terdapat beberapa fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengkajian adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi kepegawaian. Kedua, fungsi pencatatan waktu. Ketiga, fungsi pembuatan daftar gaji. Keempat, fungsi akuntansi. Kelima, fungsi keuangan. Manfaat standar operasional prosedur atau SOP antara lain dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas menyelesaikan pekerjaan secara konsisten sebagai alat komunikasi dan pengawasan. Kedua, meningkatkan rasa percaya diri dalam melakukan pekerjaan dan mengetahui jelas dengan pekerjaan yang harus dilakukan. Ketiga, dapat digunakan sebagai salah satu alat pelatihan dan telak ukur kinerja pegawai. Itulah resume dari kelompok 13 yang judulnya akuntansi dan persekutuan. Persekutuan adalah suatu penggabungan antara dua orang atau badan atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjelaskan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba.
Perseroan terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Saham treasury adalah saham perusahaan yang dibeli kembali dan peredaran untuk sementara waktu dengan dimaksud untuk dijual kembali. Karakteristik dibentuk organisasi. Karakteristik persekutuan. Yang pertama, persekutuan jasa-jasa. Kedua, persekutuan umum. Ketiga, persekutuan terbatas. Keempat, kelebihan persekutuan. Kelebihan persekutuan menggabungkan keahlian dan sumber daya dari 2 atau lebih individu, bebas dari peraturan dan batasan pemerintah, mudah dalam pengembalian keputusan. Pendekatan akuntansi lainnya yang digunakan untuk mencatat perubahan keunggulan adalah bonus, yaitu berupa reklasifikasi modal sekutu. Persekutuan menyajikan 4 laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan laporan modal sekutu yang menyajikan perubahan modal sekutu selama periode tertentu. Baiklah, terima kasih. Itulah tadi resume dari beberapa kelompok.